Shalom, kami menyapa kepada saudara-saudari yang saat ini bersuka cita atas merayakan hari kelahiran. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Kami juga mendoakan kepada saudara-saudari yang merayakan hari pernikahan. Biarlah Tuhan yang memberikan kasih sukacita. Dan juga yang saat ini terbaring lemas karena sakit penyakit, biarlah Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Marilah kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari Senin 10 November 2025 diambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dengan tema, apakah Yesus membawa perubahan dalam hidupmu? Nah, firman ini berpusat pada tujuan kedatangan Yesus Kristus untuk menghapus dosa dan kemurniannya yang tidak mengenal dosa. Pesan utamanya adalah bahwa Kristus datang sebagai pembebas dari dosa, dan melalui karyanya kita bisa memiliki hidup yang baru. Dalam perkataan lain, ayat firman Tuhan ini menuturkan sejatinya mereka tahu bahwa Ia, Yesus Kristus Tuhan kita, telah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia menghapus segala dosa kita, lalu di dalam Dia tidak ada dosa. Oleh sebab itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaknyalah tidak berbuat dosa lagi. Sebab setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak akan mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Pada waktu surat 1 Yohanes ini ditulis, banyak beredar ajaran guru-guru palsu dari aliran Gnostik yang mau menyesatkan orang percaya. Aliran ini mengatakan bisa saja manusia berbuat dosa dengan tubuhnya tanpa merugikan rohnya. Tentu saja ajaran tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran kekristenan. Bagaimanakah kehidupan kita saat ini? Inilah yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita. Karena kesalahan manusia terlalu memikirkan dirinya sendiri, egois, maunya sendiri, kehendaknya saja tanpa ada aturan. Nah, oleh karena itu, perubahan apa yang dibawa Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa kita, yaitu yang pertama, keselamatan bagi orang yang percaya, kita dibebaskan. Yang kedua, kasih itu mengalahkan kebencian dan dendam. Oleh karena kasih, Tuhan menghapus kebencian dan dendam. Yang ketiga, melepaskan pengampunan. Memang kita tahu sangat sakit sekali dikhianati, atau istilahnya kita ditusuk dari belakang. Oleh karena itu, Yesus mau mengubah kita untuk dapat mengampuni. Yang keempat, berkorban. Apa yang bisa kita berikan untuk orang lain? Dengan pembuktian, yang lapar dapat menjadi kenyang, yang kedinginan dapat menjadi hangat dan lain sebagainya. Bagaimana orang tua juga berkorban untuk anak-anaknya, dan anak-anaknya juga berkorban untuk kedamaian dan keutuhan di tengah-tengah keluarga. Kiranya melalui firman ini Tuhan memampukan kita dan melakukan kasih-Nya, menghapus segala dosa kita, dan di dalam Tuhan tidak ada dosa. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu, mengingatkan kami kembali lagi Tuhan untuk melihat kebaikan dan kemurahan-Mu,
menyelamatkan kami dari dosa kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak terang. Berkati Tuhan anak-anak kami, berikanlah mereka kebijaksanaan, kepintaran. Berkati Tuhan para orang tua kami lansia, berikan sukacita dan juga kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka penuh dengan semangat. Berkati juga Tuhan yang merayakan hari ulang tahun, kiranya Tuhan berikan umur panjang, kesehatan. Berkati juga Tuhan yang merayakan hari pernikahan mereka, berikanlah kedamaian, kasih sukacita di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan terkhusus Tuhan yang sedang sakit, karena sakit penyakit yang mereka derita, berikanlah mereka kekuatan dan juga semangat hidup yang baru, sehingga mereka menanti-nantikan ada kesembuhan dalam Kristus Yesus. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Putramu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.